Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jogja Hebat menyampaikan hasil pengajian yang saya ikuti pada tahun 2008 di Sawahan Pundung, Gamping, Sleman. Pengajian itu diadakan oleh ibu-ibu di lingkungan sana secara bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain. Waktu itu pengajiannya diisi oleh Bapak Almarhum Son Haji. Di sana waktu itu membahas tentang cinta. Jadi materinya tentang kenapa kita mencintai Nabi. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena cinta melahirkan motivasi yang luar biasa dahsyat. Karena cinta melahirkan energi yang luar biasa besar. Karena cinta membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Karena cinta membuat sesuatu yang pahit menjadi manis. Karena cinta membuat malas menjadi disiplin. Dan orang Islam diajari untuk mencintai Nabi. Orang Islam diajari untuk mencintai perintah Allah. Orang Islam diajari untuk membenci larangan Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa sih gunanya kita mencintai Nabi? Gunanya kita mencintai Nabi yang pertama. Gunanya kita mencintai Nabi yang pertama karena Allah akan menyiksa orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Maksudnya mencintai dunia secara berlebihan bagaimana? Yaitu ketika orang mencari harta, dia lupa waktu. Dia tidak sholat dan dia menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang. Itulah yang dinamakan dengan mencintai dunia secara berlebihan. Demikian juga dengan mencintai keluarga. Kita tidak boleh mencintai keluarga secara berlebihan sehingga melupakan kita kepada perintah Allah. Seorang suami diwajibkan untuk mencintai istri dan anak-anaknya, tapi janganlah rasa cinta itu melupakan akan perintah-perintah Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang kuat lahir dan batinnya. Maksudnya kuat batinnya apa? Yaitu orang itu agamanya bagus, agamanya menyatu padu di dalam dada dan hatinya, serta orang tersebut secara fisik sehat dan kaya. Maka orang ini akan berguna di lingkungan masyarakat. Ketika masyarakat memerlukan bantuan, dia akan segera datang membantu. Ketika masyarakat memerlukan masjid, dia akan membantu membangun masjid. Ketika di lingkungan tersebut kekurangan sekolahan, dia mendirikan sekolahan dan dia membantu biaya operasionalnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat bernilai di sisi Allah. Saudara-saudaraku seiman sedunia, saya punya kenalan, saya punya seorang teman. Beliau dalam membantu masjid, sekali membantu itu 400 juta. Bahkan kadang-kadang 600 sampai 1 M. Lalu berapa keuntungan orang tersebut? Keuntungannya per hari 44. Kalau untung 40 juta, dia bilang ora badi. Untung 40 juta berarti tidak untung. Dikatakan untung kalau keuntungan per hari itu lebih dari 45 juta. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berguna di masyarakat. Kita boleh mencintai dunia, tetapi gunakanlah dunia itu di jalan Allah. Gunakanlah harta itu untuk menolong orang lain. Gunakanlah anak-anak dan istri atau suami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, apa gunanya kita mencintai Nabi? Gunanya kita mencintai Nabi karena cinta melahirkan energi yang dahsyat. Misalnya kita punya bayi. Ketika bayi itu sakit keras, maka pada saat itu kita akan langsung membawanya ke rumah sakit supaya bayi itu selamat. Walaupun kondisinya hujan lebat dan guntur bersahut-sahutan, tapi kita tidak peduli. Kita terus menerobos hujan itu demi menyelamatkan bayi tersebut. Orang Islam
Kalau kita mencintai Nabi, kalau kita mencintai Rasul, maka kita akan mudah untuk menjalankan perintah Allah. Kita akan terasa ringan untuk menjalankan semua perintah Allah. Orang Islam ketika mencintai Nabi dan mencintai Rasul, maka dia akan mudah untuk mencari ilmu, untuk mengaji, untuk mempelajari ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Orang Islam ketika mencintai Nabi dan Rasulnya, dia tidak akan malas bekerja. Dia bisa membagi waktu. Dia bisa membuat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Alasan ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena di akhirat nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi dan Rasul, maka di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Nabi dan Rasul di dalam surga. Kalau kita mencintai orang jahat, maka di akhirat nanti kita akan bertemu dengan orang jahat, tapi kita bertemunya di dalam neraka. Surga dan neraka adalah pilihan. Surga dan neraka adalah sebuah keputusan. Surga dan neraka adalah sebuah ketetapan hati. Dan orang Islam adalah orang yang hebat, orang yang pikirannya maju, dan orang yang tangguh, dan orang yang peduli terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja hebat.